تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Selanjutnya, versi kedua yang bisa dikatakan sebagai pembanding dan tentu sebuah realita nyata dari sebuah perjuangan rakyat Brazil dalam mengusir penjajah Portugis. Dalam perjuangan heroik ini, tersuguh sebuah nama yang mungkin sudah kita kenal akhir-akhir ini, dan termasuk pahlawan berkulit hitam yang dianggap mampu membawa perubahan di dunia. Ia bernama Zumbi dos Palmares. Banyak yang mengetahui tentang negara satu ini. Brazil yang merupakan negara yang dikenal dengan pencetak generasi sepak bola ini, terlebih salah satu negara yang memiliki patung Yesus terbesar di dunia, ternyata mempunyai sejarah perjuangan tokoh-tokoh Muslim Afrika dalam kemerdekaannya pada tahun 1822 dengan sistem monarki kerajaan dan menjadi republik pada tahun 1889 Masehi. Dalam sejarah dijelaskan, seorang raja terbesar dan terkaya di dunia, Abu Bakar II, dari kerajaan Mali pada tahun 1311 Masehi sudah mendarat di benua Amerika, salah satunya Brazil, 400 tahun sebelum Portugis menginjakkan kaki di negeri Samba ini. Para peneliti sejarah menjelaskan dengan 2000 kapal dan perlengkapan besar beliau rahimahullah berangkat dari pantai Gambia dan mendarat di pantai Brazil, sebuah tempat yang sekarang disebut Recife. Catatan ekspedisi Abu Bakar II ini juga ditulis oleh sejarawan Muslim Al-Umari pada abad ke-14. Brazil mempunyai titik sejarah tersendiri, termasuk perjuangan mereka memerangi penjajah. Salah satunya perjuangan muslimin asal Afrika dalam memperjuangkan hak asasi mereka yang dirampas oleh bangsa yang mereka anggap penyelamat dunia, yakni Portugis. Menurut sejarawan John Gipel, antara abad 16-19, lebih dari 5 juta orang-orang Afrika diangkut ke Brazil untuk diperbudak, dipekerjakan kebun tebu, dan dalam perkembangannya mereka bekerja di pertambangan emas. Pertanyaannya, kenapa harus Afrika? Tentu kita tahu bagaimana perkembangan wilayah Afrika, tepatnya pada masa Mansa Musa rahimahullah, di mana saat itu bisa dikatakan Afrika menjadi wilayah terkaya di dunia, karena orang-orang wilayah tersebut sangat handal dalam mengolah emas. Spirit dalam menghancurkan perbudakan di Brazil dapat direalisasikan. Sejarawan John Gipel mengeksplorasi bagaimana Muslim Afrika membantu membentuk negara terbesar di Amerika Selatan selama diaspora perdagangan budak yang dipaksakan. Oleh karena itu, masyarakat Brazil sangat erat dengan Afrika, yang tentu saja ada unsur Muslim di dalamnya. Buku biografi seorang budak Muslim Afrika bernama Muhammad Gardo Bakuku menyebutkan asal-muasalnya dari Benin dan terhubung dengan jaringan perdagangan Wangara. Kakeknya diduga seorang keturunan Arab. Hal ini tidak diragukan karena Islam mulai menguat di Brazil sejak abad ke-16 Masehi saat Portugis memperbudak bangsa Afrika yang hampir notabene-nya Muslim. Namun keberadaan Muslim di Brazil menyebar di sejumlah kawasan Salvador, mulai dari Rio de Janeiro hingga ke kota-kota urban lainnya, bahkan sampai ke penjuru desa di Brazil. Di antara perjuangan yang sangat dikenal adalah perjuangan seorang tokoh terkenal di Brazil yang bernama Zumbi. Ia lahir pada tahun 1655 Masehi di Palmares. Palmares sendiri didirikan pada tahun 1605 Masehi oleh 40 orang Afrika Tengah yang lari dari perbudakan. Di sini mereka membentuk pemukiman bebas yang mereka sebut Angola Janga, dan termasuk negara yang kuat dan merdeka, hingga dihancurkan oleh Portugis pada tahun 1695 Masehi. Zumbi termasuk keturunan Afrika Tengah. Zumbi dan saudara-saudaranya dibawa ke Amerika akibat pertempuran Wimla yang terjadi di Angola. Portugis berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan menawan banyak pejabat-pejabat tinggi, termasuk ibunya yang bernama Sabina, sampai-sampai dijadikan budak di perkebunan Santa Rita yang kini disebut Timur Laut Brazil. Dan dari sinilah mereka melarikan diri ke Palmares. Pada usianya 6 tahun, Zumbi ditangkap dan diserahkan kepada pendeta Antonio Melo. Ia dibaptis dan diberi nama Francisco.
Zumbi berhasil melarikan diri ke Palmares pada usianya 15 tahun, tepatnya tahun 1670 Masehi. Di usianya 20 tahun, Zumbi sudah dikenal karena kekuatan fisik dan kecerdasannya dalam strategi pertempuran. Menurut peneliti Habib Al-Kandi, dalam bukunya The Illuminating the Blackness, Zumbi mendapat pengetahuan taktik militernya dari seorang yang bernama Karim Ibnu Ali Saifuddin, seorang muslim dari Afrika Utara. Dokumen lain menyebutkan Zumbi mendapat pengetahuannya dari orang-orang Moor. Moor merupakan sebutan orang-orang Eropa kepada orang-orang keturunan Arab atau Afrika, dan Moor merupakan muslimin yang tinggal di Andalusia pada abad pertengahan. Wallahu alam, namun dari sini kita dapat menyimpulkan apa agama Zumbi, muslim atau bukan. Jika menurut sejarah-sejarah yang kita teliti, kami lebih memihak bahwa Zumbi adalah seorang muslim karena alasan bahwa 1. Zumbi tinggal di mana wilayah tersebut banyak dihuni oleh banyak muslim Afrika. 2. Zumbi mendapat pengetahuan dari seorang muslim yang sudah kami sebutkan. Tidak menutup kemungkinan ia juga mendapat dakwah Islam. 3. Jika ia seorang Nasrani, sudah tentu ia akan menetap dengan pendeta Antonio Melo. Namun ia memilih melarikan diri dan bergabung bersama pejuang-pejuang yang didominasi oleh muslimin. Alasan lainnya ialah sistem pemilihan dalam kekuasaan sangat mirip dengan metode kerajaan Afrika, di mana penguasa dipilih dari para pejuang terbaik, dan Zumbi dipilih dengan cara ini. Dan ingat, muslim tidak akan mungkin memilih pemimpin kafir. Kerajaan Palmares atau Quilombo dos Palmares, yang artinya kota para pejuang Palmares, ini berakhir pada tahun 1695 ketika pemimpin inspirator Zumbi ditangkap dan dieksekusi. Dari peristiwa inilah terjadi pergolakan lebih hebat lagi, khususnya yang dilakukan muslimin. Salah satunya yang dikenal pada tahun 1835 Masehi, yang dikenal dalam sejarah pemberontakan Mali, yang dipimpin oleh orang Afrika Barat Yoruba, yang berhasil menyatukan orang-orang Afrika yang diperbudak dan menjadi perlawanan signifikan, meskipun tidak seperti perlawanan saudara-saudara mereka di Haiti. Perjuangan ini mampu dihancurkan oleh Portugis, namun kesan yang ditinggalkan cukup membekas, yang menjadikan ketakutan di hati orang-orang Eropa, dan pada tahun 1888, perbudakan total dihapuskan. Inilah analisa dari sumber-sumber yang kami dapatkan tentang siapa zombie sebenarnya dan menghapus distorsi sejarah yang digaung-gaungkan. Analisa ini tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, namun bantahlah dengan referensi kawan-kawan. Jadi, kami menyimpulkan, dan ini menurut kami, zombie adalah sebuah rekayasa sejarah yang sengaja diciptakan untuk menghapus sisi perjuangan heroik bangsa kulit hitam yang diperbudak baik di Haiti ataupun di Brazil. Wallahu a'lam.